lagi dengan pantun rohani. Ini dia nih pantun rohani untuk hari ini dengan Feby dan Maria di Surabaya sama Angelita di Malang. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, hari ini Selasa tanggal 2 Februari 2021 bertepatan dengan Pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Gereja memberikan bacaan kepada kita dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 40. Istimewanya, bacaan yang sama ini juga diperdengarkan beberapa hari yang lalu, bahkan 2 kali, yaitu pada Minggu 27 Desember 2020 bertepatan dengan Pesta Keluarga Kudus dan 2 hari sesudahnya hari Selasa tanggal 29 Desember 2020. Dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, bacaan yang sama disampaikan oleh gereja selama 3 kali. Tentu ini punya maksud. Hasil permenungan saya apa? Maksud yang disampaikan gereja kepada kita. Di bagian awal Injil ini berkata seperti ini. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Aktivitas baru sudah mulai jalan. Patuhilah protokol kesehatan. Ketika genap waktu pentahiran, Yesus dipersembahkan pada Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Apa yang bisa kita teladani dari Yusuf dan Maria? Yusuf dan Maria sebagai keluarga muda yang waktu itu kemungkinan usianya baru belasan tahun, berusaha taat pada hukum Tuhan. Dari penggalan pendek tadi yang saya bacakan, yang tidak terlalu panjang, 2 kali Maria dan Yusuf menunjukkan ketaatannya yang dilakukan sesuai dengan hukum Tuhan. Sebelum pergi, jauh harus bersabar agar semua selamat saat di jalan. Maria dan Yusuf juga bawa kurban seperti yang ada dalam hukum Tuhan. Rupa-rupanya inilah yang mau disampaikan oleh gereja kepada kita semua sebagai pengikut-pengikut Yesus, supaya kita diingatkan, supaya kita pun taat pada hukum Tuhan. Pentahiran biasanya dilakukan 40 hari setelah melahirkan, maka pesta Yesus dipersembahkan di dalam Bait Allah pun 40 hari setelah Natal. Maria dan Yusuf mempersembahkan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati karena sebagai keluarga yang kurang mampu. Dalam hukum Tuhan, keluarga yang mampu mempersembahkan 1 ekor kambing atau domba yang berusia 1 tahun sebagai korban bakaran dan 1 ekor burung tekukur atau 1 ekor anak merpati. Karena Maria dan Yusuf bukan termasuk keluarga yang kaya, maka yang dipersembahkan hanya 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Yusuf dan Maria memberi teladan kepada kita, selalu taat kepada hukum Tuhan, berusaha hidup apa adanya, tidak mengada-ada, menjadi contoh bagi anak yang akan dibesarkannya. Maka di akhir perikop dikatakan, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Menikmati kopi saat hujan lebat. Dengan pisang goreng sebagai sandingannya, Yesus bertambah besar dan penuh hikmat. Kasih karunia Allah ada padanya. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, untuk kita yang hidup dalam berkeluarga, ketika menginginkan anak-anak tumbuh besar menjadi kuat dan penuh hikmat serta kasih karunia Allah ada padanya, kita sebagai orang tua harus mampu menjadi teladan, yaitu taat kepada hukum-hukum Tuhan. Berusaha hidup apa adanya, tidak mengada-ada. Semoga teladan yang telah diberikan oleh Bunda Maria dan Santo Yusuf sungguh menjadi inspirasi bagi perjalanan hidup keluarga kita masing-masing. Dari halaman Kapel Susteran Sang Timur, Kota Malang, saya mengucapkan selamat hidup taat kepada hukum-hukum Tuhan. Tuhan memberkati.
et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Selamat bersetia dalam menjalankan hukum-hukum Tuhan. Berkat dalam. Terima kasih, Berkat dalam.